Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Coki Indra mengatakan anaknya tinggal kelas karena masalah absensi. Coki menyebut alasan itu tidak masuk akal karena ketidakhadiran anaknya di kelas masih jauh dari batas maksimal yang ditetapkan Menteri Pendidikan yakni 25%. Coki menduga hal ini adanya sentimen pribadi kepala sekolah terhadap anaknya karena laporan korupsi dan pungli yang ia layangkan ke polisi beberapa waktu lalu. Coki merasa sangat keberatan sebab selama ini anaknya merupakan siswi yang cukup berprestasi dengan nilai yang cukup baik. Sementara pihak sekolah saat dimintai konfirmasi terkait hal ini belum bersedia memberikan keterangan. Laporkan kepala sekolah ini kan, karena semua peraturan menteri dan peraturan pemerintah dilanggar. Ya, dilanggar kepala sekolah. Saya sudah melaporkan kepada instansi terkait ke Polda Sumut. Pertama saya nggak mau melalui jalur hukum, Pak. Saya ambil instansi terkait, dinas, seluruhnya ke gubernuran. Saya laporkan, tapi tindakan tadi itu nggak ada. Ya, jadi karena ada melanggar hukum, saya laporkan ke hukum, ke Polda. Dugaan Korupsi dan pungutan liar. berapa itu, Pak? Sekitar 1,8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Bustaminarda. Sahabat BN, kita dikejutkan oleh peristiwa yang terjadi di SMA Negeri 8 Medan, Provinsi Sumatera Utara. Anak seorang wali murid yang melaporkan kepala sekolah ke polisi dalam kasus dugaan korupsi tiba-tiba tidak naik kelas. Ini tentu saja menimbulkan pertanyaan, apalagi alasan dia tinggal kelas bukan karena nilainya jelek. Alasannya tinggal kelas karena dikatakan sering bolos. Padahal menurut ketentuannya seperti dikemukakan Kabid SMA Dinas Pendidikan Sumatera Utara Basir Asibuan bahwa itu tidak terlalu prinsip. Seharusnya dengan kondisi seperti ini, karena anak dalam pelajaran tidak bermasalah, kemudian dalam sikap juga tidak masalah sesuai dengan Permendikbud itu, maka kita mintakan kemarin harus ini dipertimbangkan untuk dikaji ulang atau ditinjau ulang. Karena apa? Penentuan kenaikan kelas itu di satuan pendidikan. Dinas pendidikan pastinya, saya sudah diperintahkan Pak Kadis tadi, agar hari ini menyiapkan nota dinas untuk meninjau kembali tentang keputusan yang sudah diambil pada rapat Dewan Guru tersebut. Karena dianggap kemarin itu berdasarkan klarifikasi dari kepala sekolah, menurut kami dengan kasih sesungguhnya itu tidak terlalu sangat artinya tidak terlalu sangat prinsip kali, dan itu masih bisa dibimbing, dibina. Dan lagi pula bisa jadi banyaknya ketidakhadiran anak ini jangan-jangan karena tekanan dari sekolah begitu kuat. Dia mungkin merasa dibully, dia mungkin merasa ditekan, karenanya dia tidak enak masuk sekolah. Buktinya seluruh tugas-tugasnya tuntas, mata pelajarannya tuntas, nilainya bagus. Ke sekolah itu dia yang tampaknya berat untuk masuk kelas. Jangan-jangan karena tekanan yang begitu berat karena orang tuanya melaporkan kepala sekolah ini. Dan yang tambah menarik lagi di sini, seperti dikatakan oleh wali kelas, anaknya Bapak Coki Indra yang melaporkan dugaan korupsi ibu kepala sekolah ini ketika dia mengambil rapornya di sekolah. Wali kelas ini mengatakan tidak naiknya anak Pak Coki Indra ini keputusan kepala sekolah.
Pertama memang kepala sekolah mengklarifikasi menurut pengakuan beliau tidak ada hubungan antara laporan orang tua ke Polda dengan anaknya tidak naik kelas atau tinggal kelas. Memang benar laporan itu ada, ke kami pun ada laporan itu, ke inspektorat pun ada, dan ke Polda pun ada laporan orang tua yang bernama Coki untuk melaporkan. Tapi di dinas dulu pas waktu ibu ini diperiksa bos di Riksus. Jadi ya kita pikir itu sekaligus nanti ditindaklanjuti oleh tim inspektorat. Jadi di sini tentu saja susah untuk tidak mengatakan bahwa penyebab tidak naik kelasnya anak Pak Coki Indra ini berat dugaan karena kepala sekolah ini tidak senang atas tindakan yang dilakukan oleh Pak Coki Indra, si wali muridnya anak ini. Sedangkan menurut Basir Hasibuan, tidak boleh dikaitkan persoalan antara orang tua murid dengan guru, dengan kepala sekolah, dengan anak. Tidak boleh dikaitkan. Dan ini memang benar. Sebab kalau dikaitkan persoalan orang tua murid dengan para guru, apalagi dengan kepala sekolah, di dalam rapat-rapat wali murid tidak akan berani bicara. Apalagi bicaranya mengkritik sekolah. Contoh, kalau ada misalnya perembukan rapat tentang RAPBS atau rapat tentang berbagai pungutan, misalnya rapat tentang besaran SPP, rapat tentang besarannya sumbangan yang lain-lainnya, para wali murid tidak akan berani bernegosiasi dengan guru, dengan pihak kepala sekolah, dengan pihak sekolah, karena takut nanti dampaknya ke anak dia, bisa nanti anaknya tidak naik kelas. Ini sangat berbahaya bagi demokrasi di sebuah sekolah. Hak-hak orang tua murid akan bisa terbungkam kalau fenomena ini terjadi di sekolah. Sahabat BN, terhadap apa yang sekarang terjadi di SMA Negeri 8 ini yang telah menjadi konsumsi nasional, yang telah tersebar di media seperti yang ditayangkan oleh Kompas TV dalam suatu wawancara antara Pak Coki Indra dengan Pak Basir Hasibuan pagi ini, Selasa 25 Juni 2024, jelas ini telah menjadi konsumsi nasional. Dan untuk ini tentu saja kita berharap jangan sampai anak ini jadi korban. Dia tidak tahu menahu tentang persoalan ayahnya yang melaporkan kepala sekolah tentang dugaan korupsi yang terjadi di sekolah itu kepada pihak Polri. Dan kalau memang dugaan ini tidak benar, tentunya kepala sekolah tidak perlu marah, tidak perlu kesal kepada si pelapor ini. Biasa, mungkin dia ragu, mungkin dia menduga, apa salahnya nanti kepala sekolah membuktikan bahwa tidak terjadi korupsi di sekolahnya. Inilah namanya yang alam demokrasi. Sepanjang tidak berbuat, tidak akan apa-apa. Pihak penegak hukum pun tidak akan serta-merta begitu dia dilaporkan, lantas langsung ditangkapnya kepala sekolah. Kan tidak mungkin begitu. Sebenarnya ini positif bagi kepala sekolah untuk membuktikan bahwa tidak ada
korupsi di sekolah ini. Kalau memang tidak ada korupsi. Tetapi kalau memang ada korupsi, terbukti secara hukum, ya apa boleh buat. Sekarang rakyat di Republik ini sedang sangat muak dengan korupsi ini. Sangat muak. Sebab penyebab kita rakyat sengsara di negeri ini, korupsi ini. Bayangkan, dugaan korupsi timah 300 triliun. Belum lagi korupsi Kementerian Pertanian. Tambah lagi korupsi yang lain-lain. Tidak ada kita mendengar korupsi yang 300 ribu, yang 500 ribu, yang 250 ribu. Kebanyakan korupsinya miliaran ke atas. Bagaimana tidak miskin negara ini? Korupsinya miliaran, triliunan. Kita harus ingat dengan apa yang disampaikan oleh mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Kalau di sektor pertambangan saja tidak ada korupsi, seluruh warga negara Indonesia ini, mulai dari yang baru lahir sampai yang sudah tua bangka, bisa mendapatkan uang cuma-cuma, uang gratis dari negara 20 juta per bulan setiap orang. Itu baru sektor pertambangan saja yang tidak dikorup. Bayangkan kalau semuanya tidak korup, di sektor pendidikan tidak ada korup, di sektor pertanian tidak ada korup, di sektor kesehatan tidak ada korup, di sektor sosial tidak ada korup. Bayangkan. Jadi tentu rakyat juga berharap kepada pihak Polda Sumut agar menuntaskan proses laporan Bapak Coki Indra tentang dugaan korupsi di SMA Negeri 8 Medan ini. Jadi dengan demikian kita tentu berharap kepada pihak-pihak terkait, terutama tentu di Sumatera Utara maupun pihak terkait di pusat Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, agar hendaknya turun tangan segera menyelesaikan ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.